Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini saya sedang berada di Masjid Nabawi, di luang waktu beribadah kepada Allah. Saya akan sedikit sharing bagaimana kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita sebagai umatnya wajib mencintai beliau, mengimami, kemudian menjadikan beliau sebagai panutan. Bahwasanya tidak ada jalan hidup yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat selain daripada cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berani meninggalkan cara hidup Yahudi, cara hidup Nasrani, cara hidup siapapun juga yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak ada bukti, dan kita harus meyakini satu-satunya cara untuk kita bahagia dunia akhirat yaitu dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi suri tauladan yang baik. Alhamdulillah ya, ini pintu sudah ditutup di malam hari. Kita bisa datang nanti untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Subhanallah ya. Khusus buat rekan-rekan yang belum pernah ke sini, rasakanlah bagaimana kita bersalawat kepada Nabi, kemudian rindu serindu-rindunya bagaimana keadaan beliau, bagaimana tingkah laku beliau, ucapan beliau. Kita sebagai umatnya harus mengikutinya. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, terimalah. Dan apa yang ditolak oleh Nabi, kita pun harus menolaknya. Akan terasa berbeda ketika kita membaca salawat di rumah kita, di kampung kita, di Indonesia, di Pekanbaru, di Jakarta atau di Banten, dengan kita membaca salawat di Masjid Nabawi ini. Ya, dengan kita membaca salawat langsung di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Siapa yang cinta padaku akan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, yuk khususnya para pemuda, jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dari berbagai macam sejarah beliau, dari berbagai macam pelajaran, dari berbagai macam aktivitas. Nabi Muhammad nabi yang terbaik. Beliau seorang ayah terbaik bagi anak-anaknya. Beliau seorang suami terbaik bagi istrinya. Beliau sebagai seorang kakek, di mana Hasan Husain adalah cucunya, sebagai kakek terbaik. Sebagai mertua terbaik. Sebagai menantu dari Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, di mana Nabi menikah dengan anak daripada sahabat ini. Nabi pun sebagai menantu terbaik. Subhanallah, dari berbagai macam sendi, beliau adalah uswatun hasanah. Guru terbaik. Sebagai panglima perang terbaik. Sebagai dokter, dokter yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pemuda terbaik. Sebagai pemimpin terbaik. Nabi Muhammad sebagai hakim terbaik. Dimanapun posisi beliau ditempatkan, beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Maka kita pun umatnya, jadilah umat yang terbaik. Oke, khusus buat rekan-rekan yang belum pernah ke sini, kami doakan supaya bisa datang. Kemudian mudah-mudahan lewat sharing video seperti ini akan menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat rekan-rekan semua, mau meluangkan waktunya, meluangkan hartanya. Jangan sampai sudah punya mobil tapi belum pernah berkunjung ke sini. Jangan sampai sudah punya rumah tapi belum pernah berkunjung ke sini. Jangan sampai nikah dalam keadaan mewah, ya, puluhan juta, ratusan juta biaya untuk pernikahan, tetapi belum nyampe kepada Masjid Nabawi ini. Maka yuk para pemuda khususnya, buat yang belum menikah, yang sudah menikah, jadikan salah satu tujuan perjalanan kita adalah Masjid Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah sholat di masjid ini 1000 kali lipat gandanya dibandingkan sholat di luar masjid sana, kecuali Masjidil Haram. Maka perlu berapa tahun kita sholat 1000 kali dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.